Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini untuk mereview sebuah pelek Honda CRF Racing. Jadi ini model racing guys ya, yang seperti pada umumnya, tetapi kita mendapatkan tidak seperti pada umumnya yang lebar-lebar ya, yang tapak-tapak lebar. Ini dia lebarnya di belakang cuma 250 ya, 250 lebarnya ya, bukan 250, ini 215 ya, 215. Kemudian nanti di belakang itu 175. Jadi ini nanti supermoto ya, jadi putarannya nanti ringan karena tidak terlalu lebar. Adapun jari-jarinya di sini menggunakan jari-jari racing merek dari Scarlett ya. Sementara peleknya adalah merek sin legenda balap motor, yaitu Valentino Rossi ya. Jadi mereknya Valentino Rossi, ini rimnya atau lingkarannya, peleknya. Jadi ini lebarnya 215. Ini pelek belakang, nanti depannya itu 175 ya. Kalau pada umumnya itu yang rata-rata tapak lebar atau pelek lebar itu 250, 350 sampai 450 ya. Kalau ini dia 175, 215 merek Valentino Rossi. Oke, kita lanjutkan untuk merangkai jari-jarinya ya. Ya, ini proses sementara jari-jarinya. Jadi saya pakai di sini jari-jari Scarlett. Adapun di belakang itu saya gunakan panjangnya itu 180, kemudian 185, dan yang di belakang, yang di depan itu saya gunakan 190. Jadi panjang jari-jarinya beda ya. Ini di belakang 180, kemudian 185, di depan nanti 190 seri dia. Oke, kita lanjutkan rangkaian dari pelek ini. Jadi dia menggunakan langkah lompat 2 ya. Biasanya pada umumnya lompat 3. Nah, kalau di depannya nanti dikasih lompat 2 juga, sama lompat 2 juga. Karena ini peleknya kalau tidak terlalu lebar itu otomatis apa namanya, kalau kita kasih lompat 3 itu jari-jari tidak sampai. Beda kalau tapak lebar bisa lompat 3, dia bisa. Karena tapak lebar itu atau pelek lebar itu dia cembung ke tengah. Jadi lubangnya itu atau dasar pelek itu dia cembung, jadi dia menggunakan jari-jari pendek. Jadi kalau susunannya atau lompatnya bisa lompat 3. Nah, beda dengan kalau seperti ini model standar ya, walaupun racing tapi model standar. Jadi dia harus panjang jari-jarinya, tetapi sesuai dengan nomor yang ada. Kita kasih mau lompat 3 tidak sampai, tergantung dia. Otomatis dragnya tidak sampai kalau kita kasih lompat 3. Makanya kita kasih lompat 2 guys ya, supaya jari-jari yang sudah ada, yang sudah paten ini tidak bisa diubah. Kita kasih saja lompat 2 supaya semuanya bisa kena persisi-persisinya, supaya pas-pas dragnya semua. Kita kasih lompat 2 saja. Nah, kalau lompat 3 dia otomatis tidak sampai, walaupun kita bolak-balik apa susun apa namanya, otak-atik, tidak akan sampai kalau lompat 3 guys. Karena kenapa itu tadinya apa namanya, tralinya ukurannya sekian, walaupun kita ubah yang 190 tetap tergantung guys. Artinya nyaris tidak sampai. Makanya kita khawatir jangan sampai kita kasih 190 juga di belakang,
Nah, tergantung juga, jadi tenaga banyak keluar, makanya langsung saja dikasih 180 185 supaya tidak membongkar-bongkar, mengotak-atik. Nah, jadi saya pergunakan ini adalah 180 185. Ya, ini sudah jadi, hampir jadi. Lompat 2, begitupun di depan 190 190 saya kasih lompat 2. Apabila juga lompat 3, maka tergantung juga. Kenapa dia tergantung? Karena peleknya tadi ini resin tapi model standar ya, resin tapi kayak model standar, makanya dia beda cara pemasangan dengan tapak lebar dengan seperti ini. Begitu guys ya, saya jelaskan bagaimana saya mengerjakan di lapangan, begitu adanya yang saya kerja ya. Tidak tahu kalau apa diameter lubangnya yang bermasalah, tidak tahu. Yang jelasnya dari pabrik itu sudah dirancang sedemikian rupa dengan apa jari-jari atau jeruji atau trali itu sudah dipatenkan sedemikian rupa, yaitu nomornya sekian-sekian. Adapun nomornya sekian ya sudah ini 180 185 ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan, sisa sedikit ini apa namanya pelek gini. Lagi sedikit guys ya, tinggal kita mengunci-uncinya. Nah ini dia sudah selesai guys. Sudah selesai, kita tinggal penyetelan ya, tinggal penyetelan saja. Jadi kita setel dulu pelek belakangnya, bagaimana nanti hasilnya, mudah-mudahan bisa maksimal ya. Kita lanjutkan. Ini pelek belakangnya kita kerja dulu. Nah setelah itu nanti sudah balance, sudah lurus, kita kerja pelek depannya. Jadi ini adalah racing, warnanya warna emas dikolaborasi dengan hitam atau black. Jadi memang agak kontras ya. Apa namanya ini, jari-jari ini dia kontras, ada hitam ada warna emas. Kemungkinan motornya warna hitam ya, kalau tidak salah sih warna hitam. Karena CRF itu banyak macam warnanya, ada merah hitam, ada apa hitam saja, kemudian ada juga kalau tidak salah ada kayak orange-nya, campur orange merah. Kalau tidak salah itu 3 versi warnanya guys ya, CRF itu, Honda CRF. Kalau Yamaha kayaknya cuma satu, kalau tidak salah itu warnanya biru ya, Yamaha WR yang pada umumnya saya lihat itu warnanya biru. Kalau Kawasaki KLX itu banyak warna, sama dengan Honda CRF. Jadi bervariasi warnanya, ada yang hitam, ada yang hijau, kemudian ada juga yang campur orange, stikernya ya, begitu. Kemungkinan begitu penjelasan saya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Ini setelnya, setel peleknya yaitu Honda CRF. Tapak tidak terlalu lebar, artinya hampir standar ya. Jadi ini belakang menggunakan 215, kemudian di belakang di depan 175, di belakang 215 ya. Mohon maaf kalau berbahasa Indonesia tidak lengkap guys ya, karena kita ini berasal dari Sulawesi Selatan ya. Dimaklumi saja kalau berbahasa Indonesia itu tidak sempurna ya, karena rata-rata orang Sulawesi Selatan itu bahasa Indonesianya memang begitu guys ya. Itu sudah karakter. Adapun kita mau perbaiki bahasa Indonesianya ya bersyukur, tapi kalau sudah karakternya super dari itu ya sudah begitu guys ya. Jadi memang kita ini orang Sulawesi berbahasa Indonesia itu agak lucu-lucu ya. Jadi biasa kita menyebutnya itu apa kekurangan dan kelebihan ya. Biasa kekurangan, biasa kelebihan, tapi rata-rata itu orang Sulawesi berbahasa Indonesia kebanyakan kelebihan. Oke, saya tidak menyinggung guys ya, cuma itu memang kita orang Sulawesi karakternya begitu ya, berbahasa Indonesia itu biasa kurang dan biasa lebih ya. Tapi tidak apa-apa karena sudah begitu dari sananya guys ya. Oke, ini sudah selesai pelek belakang ya, sudah selesai pelek belakangnya, sudah selesai guys. Tinggal kita beralih ke pelek depan.
Yaitu lebarnya 175, di belakang 215. Oke, nah kita lanjut pelek depannya. Nah ini dia pelek depannya. Nah, tadi juga saya kasih lompat 2 jari-jarinya ya, jadi sama di belakang dengan di depan, jadi lompat 2 semua ya. Oke, adapun nanti kita berbahasa Indonesia ceplas-ceplos ya, ada kekurangan kelebihan itu sudah wajar guys ya, karena saya sudah katakan tadi kita berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, ini pelek depannya kita kerjakan tadi agak bengkok. Kalau setelah pemasangan jari-jari pasti bengkok. Kenapa? Karena belum teratur, belum kita setel ya, belum balance. Nah ini kita sementara proses menyetelnya. Nah ini dia sudah selesai juga guys, pelek depan sudah lurus, sudah balance. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan dilupa di like and comment, subscribe, karena subscribe itu gratis tanpa